Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD, selaku dosen pengampu pengelolaan pendidikan, serta teman-teman semua yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Safira, dan teman saya, yaitu Ella Murdiati, akan memaparkan materi mengenai pengelolaan peserta didik. Boleh di next. Nah, di sini ada pembahasan-pembahasan yang akan kami paparkan pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada pengertian dari peserta didik. Yang kedua ada fungsi dan tujuan dari pengelolaan peserta didik. Yang ketiga ada prinsip dari pengelolaan peserta didik. Yang keempat ada pendekatan peserta didik. Yang kelima yaitu ada ruang lingkup dari pengelolaan peserta didik. Yang keenam, ada sarana dan sarana penunjang pengelolaan peserta didik. Yang ketujuh, ada pengimplementasian dari pengelolaan peserta didik. Dan yang terakhir itu, ada hambatan dari pengimplementasian pengelolaan peserta didik. Nah, materi pertama akan dipaparkan oleh Ella. Kepada Ella, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama ada pengertian. Sebelum membahas lebih dalam tentang pengelolaan peserta didik, kita harus mengetahui apa itu pengelolaan dan apa itu peserta didik. Pengelolaan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai hubungan kerjasama yang wajar dalam suatu sistem administrasi. Dan peserta didik adalah setiap orang yang terdaftar sebagai objek peserta didik pada suatu lembaga pendidikan. Jadi, pengelolaan peserta didik adalah proses pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan perkembangan siswa, sekolah, mulai dari perencanaan pendaftaran siswa, bimbingan siswa selama masa sekolahnya, hingga siswa menyelesaikan studinya dengan menciptakan suasana yang kondusif untuk berlangsungnya proses pengajaran. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Secara umum, menurut Imron, fungsi pengelolaan peserta didik adalah mendorong peserta didik untuk berkembang semaksimal mungkin dalam hal kepribadian, kehidupan sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi peserta didik lainnya. Nah, secara lebih rinci, fungsi pengelolaan peserta didik dapat diuraikan kembali dengan 4 hal. Di antaranya, yang pertama adalah fungsi yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian siswa. Fungsi ini dirancang agar siswa dapat mengembangkan potensi kepribadiannya tanpa hambatan. Dan yang kedua, fungsi yang berkaitan dengan pengembangan perkembangan siswa. Fungsi ini berkaitan erat dengan kodrat peserta didik sebagai makhluk sosial dan memungkinkan mereka untuk berhubungan dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, fungsi yang berkaitan dengan membimbing keinginan dan harapan siswa. Melalui fungsi ini diharapkan siswa dapat mengkomunikasikan hobi, kesenangan, dan minat mereka karena mendukung pengembangan diri mereka secara keseluruhan. Dan yang keempat, fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan siswa. Fungsi ini memungkinkan siswa untuk sukses dalam hidupnya sendiri, karena ketika hidup siswa berhasil, ia memikirkan kesejahteraan teman-temannya. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan peserta didik. Secara umum, tujuan pengelolaan peserta didik adalah agar peserta didik dapat berkembang sebaik mungkin dalam hal kepribadian, aspek sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Untuk tujuan secara spesifiknya yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan psikomotorik siswa. Yang kedua, menginstruksi dan mengembangkan keterampilan, bakat, dan minat siswa secara menyeluruh. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan keinginan, harapan, dan memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan peserta didik. Yang pertama, peserta didik diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek. Sebagai akibatnya, harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan serta pengambilan keputusan dengan aktivitas mereka. Yang kedua, syarat peserta didik sangat majemuk, dicermati berasal kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial,
sosial, ekonomi, minat, serta lainnya. Sebab itu dibutuhkan sarana kegiatan yang majemuk sebagai akibatnya peserta didik mempunyai wahana untuk berkembang optimal. Dan yang ketiga, pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada pendekatan pengelolaan peserta didik. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada segi-segi administrasi dan birokrasi forum pendidikan. Di pendekatan ini, siswa diharapkan dapat memenuhi tuntutan serta harapan dalam berpendidikan di tempat peserta didik itu berada. Dan yang kedua, pendidikan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan siswa menjadi senang serta sejahtera. Dan yang ketiga, pendekatan terpadu. Dalam pendekatan ini, peserta didik diminta memenuhi tuntutan-tuntutan birokratif dan administratif pada sekolah, dan sekolah pula menunjukkan insentif-insentif lain yang bisa memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan siswa. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama, menganalisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, penerimaan peserta didik. Yang ketiga, penyelenggaraan seleksi peserta didik. Yang keempat, melakukan orientasi. Yang kelima, pembagian kelas. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan peserta didik. Dan yang kedelapan, kelulusan dan alumni. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ella atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu mengenai sarana dan prasarana penunjang dari proses pengelolaan peserta didik. Nah, di sini yang pertama itu ada fasilitas layanan yang lengkap. Dalam hal ini diharapkan untuk setiap sekolah menyediakan layanan yang lengkap dengan fasilitas yang bersih, nyaman, dan cukup untuk menampung kapasitas banyaknya peserta didik. Nah, di sini layanan-layanan yang dimaksud dapat berupa layanan BK, layanan kantin, layanan perpustakaan, dan layanan transportasi, serta layanan lainnya. Nah, yang kedua ini ada fasilitas ekstrakurikuler yang memadai. Nah, di sini diharapkan kepada sekolah agar bertanggung jawab atas pemberian fasilitas dari ekstrakurikuler yang telah disediakan. Jadi hal ini tuh dimaksudkan agar pelaksanaan dari kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan lancar tanpa terkendala kurangnya fasilitas. Sebagai contoh, misalnya suatu sekolah menyediakan ekstrakurikuler bola basket. Nah, fasilitas yang harus disediakan ini bisa berupa lapangan basket, ring basket, bola basket, dan juga pelatih untuk melatih bermain basket. Boleh di next. Nah, yang ketiga ini ada fasilitas kelas atau ruang belajar. Jadi diharapkan untuk setiap sekolah menyediakan fasilitas ruang belajar yang bersih dan memadai, karena ruang kelas yang kotor akan menghambat proses belajar mengajar berlangsung, karena dapat menimbulkan rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh guru maupun peserta didik. Nah, yang keempat ini ada fasilitas keagamaan. Mengapa harus disediakan layanan fasilitas keagamaan? Karena jika nanti suatu sekolah akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, maka dapat difasilitasi dengan baik. Next. Nah, di sini ada implementasi dari pengelolaan peserta didik. Tadi sudah dijelaskan, yaitu ada ruang lingkup pengelolaan peserta didik, mulai dari peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus dan menjadi alumni. Jadi untuk pengimplementasian pengelolaan sendiri itu berdasar pada poin-poin pada ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Maka tiap-tiap sekolah harus merencanakan program apa dan kegiatan apa serta hal apa yang akan dikelola untuk proses pengelolaan peserta didik, lalu diimplementasikan dalam proses pengelolaannya. Next. Nah, di sini yang terakhir ada hambatan pengelolaan peserta didik. Yang pertama itu adanya pro dan kontra pendapat para tenaga pendidik dalam diskusi cara pengelolaan peserta didik.
Tentunya hal ini akan menghambat proses pengelolaan peserta didik karena tidak adanya kesepakatan antara tenaga pendidik dalam mengelola peserta didik. Nah, yang kedua ini kurangnya komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru, guru dan guru, guru dan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik. Tentunya juga hal ini akan menghambat proses pengelolaan peserta didik karena nantinya akan terjadi miskomunikasi. Yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas yang memadai. Seperti tadi ada layanan fasilitas keagamaan, fasilitas kelas, serta fasilitas layanan lainnya yang kurang mendukung untuk proses pengelolaan peserta didik. Nah, yang keempat, tidak seimbangnya antara jumlah guru dan peserta didik. Sebagai contoh, misalnya peserta didik lebih banyak dari jumlah guru, maka akan dikhawatirkan pengelolaan peserta didik tidak terpegang dengan baik. Nah, yang kelima ini ada pola pikir pendidik dan tenaga pendidikan lainnya yang cenderung kurang dalam dalam perkembangan pengelolaan peserta didik yang lebih baik lagi. Yang keenam yaitu kurangnya tanggung jawab tenaga pendidik atas pengelolaan peserta didik. Nah, yang ketujuh ini kurangnya pendanaan dan relasi sekolah. Dan yang terakhir, kurang maksimal persiapan pengelolaan sekolah dalam mengelola peserta didik. Nah, baik, sekian materi yang kami paparkan. Kami akan membuka sesi diskusi. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Tolong direkam ya dari tadi ya. Rekam nanti karena ini harus masuk ke Google, ke video ya. Iya, Bapak sudah di-record. Ya, siap. Bagus. Silakan raise hand dulu. Catat yang akan bertanyanya. Nanti dilaporkan di WA group pertanyaannya lengkap dengan siapa yang bertanyanya karena akan masuk penilaian ya. Di kelompok kelas B ini sudah mengupload, baru kelompok 1 yang pertanyaan yang diupload itu pun belum dilengkapi nama. Saya lihat ya. Jadi belum dilengkapi nama yang bertanyanya, kasihan yang bertanya kan harus diapresiasi juga. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 tolong dilengkapi dengan nama ya yang bertanya. Nanti ini akan masuk penilaian. Silakan. Ini. Baik, Bapak di sini sudah ada banyak tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, silakan. Baik, yang pertama untuk Ahmad Alif Nasrullah, silakan untuk memaparkan pertanyaannya. Nama saya Alif. Pertanyaan saya ya, suatu besar dampak pada atau tidak adanya fasilitas keagamaan sebagai sarana dan prasarana penunjang pengelolaan peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih Alif. Selanjutnya kepada Ulia, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya Ulia Sofiatunisa dari kelompok 5. Izin bertanya, apa sih peran dan pengaruh adanya pengolahan peserta didik terhadap prestasi belajar siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ulia. Selanjutnya kepada Muhammad Kafila, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Kafila, izin bertanya, dalam ruang lingkup terdapat pembagian kelas. Menurut kalian bagaimana pembagian kelas yang bagus untuk peserta didik? Dan jelaskan apakah kelebihan dan kekurangan dari pembagian kelas yang anggap kalian bagus. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih kepada Kafila. Selanjutnya kepada Nikanor Alaini dipersilahkan. Ya, terima kasih. Izin bertanya mengenai hambatan-hambatan pada pengelolaan peserta didik itu bagaimana ya cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Niken. Selanjutnya kepada Naufal dipersilahkan. Baik, izin bertanya, bagaimana cara pengelolaan peserta didik umum dan yang berkebutuhan khusus? Adakah perbedaannya? Baik, terima kasih kepada Naufal. Selanjutnya kepada Riri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, saya Riri Feria dari kelompok 3 izin bertanya, hal-hal apa saja yang harus dilengkapi dalam manajemen pengelolaan peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Riri. Selanjutnya kepada Sabita dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Sabita Rahmawati dari kelompok 9 ingin bertanya, dalam menerima peserta didik, apakah semua sekolah itu perlu melakukan seleksi peserta didik yang akan mendaftar? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sabita. Selanjutnya kepada Nashwa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nasrana Hamidah dari kelompok 1. Izin bertanya, bisa tolong lebih dijelaskan secara detail gak sih pengertian dari pendekatan kuantitatif sendiri beserta contohnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naswa. Selanjutnya kepada Aufa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Aufa dari kelompok 7 ingin bertanya, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan terpadu? Karena sama-sama menitik beratkan segi birokratif dan administratif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aufa. Selanjutnya kepada Putri Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Putri Anggraini dari kelompok 10 izin bertanya, apa yang terjadi jika sekolah tidak mengadakan fasilitas keagamaan dalam pengelolaan pendidikan? Terima kasih. Sudah semuanya nih? Sudah semuanya? Satu lagi, Pak. Ya. Bahkan prosesnya mulai dari rekrutmennya sampai tahun itu dalam pelajaran matematika khususnya, ya, dalam pelajaran matematika khususnya. Jadi kemampuan untuk belajar matematika khususnya itu kan tidak strateginya harus dikelola dengan baik, ya, direncanakan ada yang ada dulu bagaimana kondisi atau kesiapan belajar dalam studi pembelajaran ada tes, ya, tidak bisa guru matematika pertama linear, baik satu variabel, dua variabel, atau eksponensial, ya, eksponen, ya, yang dianggap susah.
eksponen, akar, pangkat, operasinya, jumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, tidak begitu. Bagaimana kita mengedukasi masalah ya. Di semester 5, semester 7 ini ya. Atau bagaimana tingkat siap peserta dalam belajar matematika. Jadi seperti ya. Bagaimana kemampuan dalam belajar matematika. Bagaimana pemecahan masalah matematika. Banyak sekali. Nah, ini dari awal ya. Mengkaji lebih dalam bagaimana matematika dengan melalui kan ya beberapa ya disiapkan materinya, disiapkan metodenya, ada teknik tertentu ya, ada yang disebut dengan trik ya, disederhanakan dan ini juga dari bagaimana kita membelajarkan studi. Ada contoh-contoh yang disampaikan adalah di matematika kelas mulai kelas 10, 11, 12 itu sudah mulai berpikir dilakukan kan mengilustrasikan sehingga ada yang sifatnya menjadi tidak semua yang bagus. Baik, dari sini saya akan ya. Pertanyaannya itu, apa peran dan pengaruh adanya pengelolaan peserta didik terhadap prestasi belajar? Jadi di sini peran pengelolaan peserta didik terhadap prestasi belajar, yang pertama itu membantu jalannya pembelajaran dengan adanya RPP dan silabus yang tersusun dengan baik. Nah, yang kedua ini mengarah dalam materi guna meningkatkan prestasi belajar. Yang ketiga, membantu mengembangkan potensi prestasi seperti dalam bidang akademik maupun bidang akademik. Lalu pertanyaan selanjutnya, pengaruh pengelolaan peserta didik terhadap prestasi belajar. Yang pertama itu terciptanya materi yang baik oleh peserta didik. Yang kedua, terciptanya ketiga, berkembangnya pemahaman materi oleh peserta didik. Bagaimana kemudian sudah terjawab? Itu datang dari peserta didik. Maka sekolah perlu melakukan seleksi strategi yang akan dilakukan. Jadi menurut kelompok kami, ya sekolah sangat perlu melakukan seleksi peserta didik yang akan dilakukan. Maka karena
di sini. Coba pakai apa? Kita lihat sebagai sedikit, orangnya juga sedikit. Kemudian di kota ataupun Depok, Jakarta, Bandung, apa sama berkumpul ada sekolahnya, ada apapun ya. Maka ada kebijakan untuk keadilan disebut zonasi. Apa itu Bina? Apa zonasi? Tahu Pak? Bagaimana maksudnya? Dua satu Pak. Di perkotaan di mana? Iya di kota. Banyak ya yang
berarti rumah kuliah dekat dengan sekolah ya? Tapi nggak terlalu dekat banget, Pak. Iya, iya, iya. Yang di Jakarta ada nggak yang di Jakarta? Yang sekolah di Jakarta? Upaya siapa? Oh iya, prestasi bacaan ya. Oke. Berapa juz? Upaya. Oke, itu berbagai upaya ya. Ada seleksi. Coba di Dimas, apa sudah seleksi? Untuk gimana Pak tadi kenapa Sudah seleksi. mahasiswa yang mungkin memiliki Daftarnya 500 atau 200 uangnya. Nasional. Itu apa buatan ya. Prestasi siapa nih? Siapa ya? Mana laki-laki itu? Ini Muhammad. Kamu masuk ke gimana? Ada wajib negeri nggak boleh. Nah, kita ada aturannya, kebijakannya yang wajib belajar. Ya, artinya kita lihat dulu siapa yang berhak, yang wajib masuk belajar dulu. Nah, dari si usia, kalau SD dari si usia, yang wajib dulu 7 tahun, di atas 7 tahun harus masuk dulu. 8 tahun telat, 7 tahun setengah, 7 tahun. Nah, baru kalau ini sudah semua masuk yang dekat-dekat sekolah itu yang umumnya sudah 7 tahun, baru bergeser, tahun kurang sebulan, tahun kurang
sampai 6,5 tahun, 6 tahun. Pak, kalau yang 5 tahun nih adik saya pengen sekolah juga, kalau ibunya kepala sekolah. Ya sebetulnya nggak boleh ya. Dahulukan dulu ya usianya 7 tahun ke atas. Nah, apalagi pakai uang ya. Jadi sekolah swasta, sekolah bebas ya, kan ada otoritas dari yayasan. Ini tambahan Ella sudah siap, Pak? Ella siap ya? Halo, udah masuk Ella? Sudah, Ya, Pak. silakan Ella, mau jawab. Menjawab pertanyaan mahasiswa pertanyaannya itu menyelesaikan bagi peserta didik di sekolah. Terus mau jawab yang pertanyaan dari Aufa kelompok 7, pertanyaannya apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan studi yang sama-sama menitik beratkan legitimasi administratif. Nah, kalau pendidikan kuantitatif kan peserta didik itu diharapkan banyak memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan lembaga pendidikan di tempat peserta didik tersebut berada. Nah, terus kan ada yang namanya pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian pada kesejahteraan peserta didik. Jadi untuk membedakannya itu pendidikan itu kuantitatif sedangkan didik dibuka untuk memenuhi tuntutan-tuntutan birokratif dan administratif seperti pihak, tapi di sisi lain tuntutan kesejahteraannya. Jadi untuk membedakan berpegang pada segi administratif dan birokratif, sedangkan pendekatan itu tepat lebih hubungan pada kuantitatif dan kualitatif. Itu kita Pak. Nah, kalau saya mengajar pendekatan apa? Kuantitatif, kualitatif. Coba apa? Mengajar.
apabila semua kesepakatan ini ya. Tapi dari itu tiga pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan terpadu. Jadi bagaimana memperhatikan mahasiswa kondisinya, tapi bukan berarti semua ditolerir. Nah, saja kan bisa katakan saya males kuliah absen aja gitu. Nah, dalam kata kualitatif ini tidak bisa. Jadi tidak. Kita juga mengidentifikasi melalui PJ, melalui aktivitas. Nah, saya tadi menyampaikan bahwa silakan kita diskusi bertanya, tapi tulis nama. Nah, ini juga pendekatan kualitatif untuk melihat aktivitas. Anda serius tidak kuliahnya? Serius Pak, saya akan yang lebih umum misalkan pada rekrutmen siswa tadi, rekrutmen siswa itu sebenarnya terpadu beberapa berat kualitatif dan kualitatif kuantitatif dan kita itu tadi bahwa prestasi yang dimakan pengelolaan kualitatif ya. Ketika sendiri apabila sekolahnya pendidikan jadi pemain sepak bola SSI misalkan harus masuk ke saya sebulan 2 bulan ini mau masuk camp ikut pelatihan ya, atau jadi atlet panahan ya, ya harus ikut latihan. Saya tidak bisa masuk Pak, mungkin masuknya sampai jam 11 saya harus pergi, jaraknya jauh ya, 2 jam tempat latihan. Nah ini kompromikan. Nah ini diharapkan ke depan pemimpin-pemimpin sekolah dan guru-guru sekolah itu harus paham pendidik, sehingga tadi intinya kan kalau ini untuk kesejahteraan peserta didik agar peserta didik bisa meningkatkan minat bakat prestasinya secara optimal. Itu dengan ya salah satu aktual dan peserta didik. Nah, di negara yang sudah maju, bahkan kelas itu tidak lebih daripada 20 orang. Ibaratnya itu kelas A, hanya didapat silakan keluarkan itu di
peringkat hari kelompok 4 lihat siapa sedang mengerjakan ya. Jadi rekapitulasi penyelesaian tugas individu yang ketat adalah kelompoknya buat tabel ini yang melihat sudah melakukan itu tugas kelompok 10 dibuat jawabannya apa? Coba lihat ya. Boleh aja